Halo, selamat malam Mami Dedi Pejuang Bersama, Ayah Bunda Perjuang Bersama. Kembali kita ketemu di akun Bocah Indonesia malam ini. Halo, Ibu Cici Panda, Bu Derahma, Bu Rebeka. Halo Bu. Malam ini kita akan berbicara mengenai PCOS. Mungkinkah hamil normal? Ya. Um, jadi malam ini harusnya Dokter William yang mengisi acara kita, tapi karena Dokter William ada tugas mendadak ya, karena harus operasi, jadi saya menggantikan malam ini. Ya begitulah ibu-ibu tahu ya kalau tugasnya Opjin sebagai dokter bidan dan kandungan, kita harus selalu siap. Kami harus selalu siap dipanggil kalau acara ada sito operasi ya. Jadi Dokter William kebetulan malam ini ada sito operasi. Dia ada panggilan mendadak sito operasi, jadi saya menggantikan Dokter William malam ini. Nah, tapi tidak akan nggak seru malam ini ya. Saya harap kita tetap seru malam ini karena malam ini kita akan bersama dengan Mbak Siska Saragih. Mbak Siska Saragih ini adalah salah satu influencer ya. Followernya ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu deh ya. Yang salah satu influencer yang aktif sharing, membagikan edukasi-edukasi mengenai IVF, mengenai PCOS ya. Jadi Mbak Siska Saragih ini salah satu PCOS dan IVF fighter ya, yang banyak membagikan ilmu untuk kita semua. Halo Bu, malam ibu-ibu semua. Selamat malam. Halo Bu, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Dr. Feride. Oh ya, jangan lupa nanti kalau ini follow juga akun saya Dr. Feride, dan juga nanti follow Mbak Siska Saragih nih. Ini kemungkinan yang banyak juga udah followernya Mbak Siska Saragih semua ya. Jadi malam ini kita akan berbicara mengenai topik yang sangat sering ditanyakan, yaitu mengenai PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Mungkinkah hamil alami? Mungkinkah hamil normal? Ya. Halo malam Bu Rifika. Kita sambil nunggu Mbak Siska. Oke, Mbak Siska sudah di sini, sudah bergabung. Ya. Halo Mbak Siska. Hai Dok. Halo. Selamat Apa kabar? malam. Selamat malam Mbak Siska. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Dokter apa kabar Dok? Baik juga, puji Sehat? Tuhan juga. Mbak Siska tampak glowing ini, tetap glowing ini. Oh iya dong Banyak dokter. berkat nih kelihatannya nih. Amin. Kan mau live sama dokter, nih mau pakai filter Asik. dulu. Wow, ada kupu-kupunya. Gimana ya kalau live sama seorang dokter, kayaknya kalau nggak rapi gimana gitu Dok? Nggak apa-apa, kita malam ini kan mau santai-santai Santai ya, aja Dok, Mbak Siska ya, santai-santai aja. Jadi kita Oke, sekalian untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, sama-sama diskusi sama Mommy Daddy di sini Mbak Siska sama Ayah Bunda. Udah siapin Ini pulpen nggak apa ya, Dok? saya panggil Mbak Siska ya. Buku. Iya. Apa saya panggil Itoh nih, Itoh? Itu orang Batak. Emang dokter orang Batak kah? Saya marga Kok tahu ini, itu? marga Bus. Luar gabus. Ikan gabus dong. Ya Mbak. Halo Mbak Siska. semuanya yang udah join. Salam kenal. Ini saya kenalkan sedikit nih. Ini Mbak Siska Saragih. Mbak Siska boleh boleh mengenalkan diri Mbak Siska? Oh boleh Dok. Halo semuanya, nama aku Siska Saragih dan aku salah satu pejuang dua garis. Pejuang dua garis. Sedang berjuang, semangat. Masih selalu semangat ya? Semangat dong Dok. Nggak ada alasan buat nggak semangat. Kalau boleh tanya Mbak Siska, udah berapa lama berjuang ini? Apa tuh? Berjuang. Jadi aku kebetulan nikah 2012 Dok. Dan 2012, sekarang 2008 tahun ya? 8 tahun. Dan 8 tahun. 2014 awal udah memutuskan 1,5 tahun lah menikah, memutuskan untuk ke dokter langsung gitu. Untuk cek-cek gitu Dok. Jadi memang udah, karena kebetulan kakakku juga agak lama Dok dapat anaknya. Jadi
udah tahu lah mengenai apa namanya pentingnya konsultasi dan cek sedini mungkin setelah menikah gitu. Oke. Jadi udah 8 tahun berarti Mbak Siska udah sangat banyak pengetahuannya nih mengenai perjuangan untuk punya anak ya, Mbak Siska ya. Iya. Bukan pengetahuan, malam ini pengalaman kita kayaknya, Dok. Pengalamannya udah banyak nih. Nanti Mami Dedi ayah bunda boleh lihat perjalanan perjuangannya Mbak Siska di akunnya Mbak Siska Saragih nih. Yes. Ya. Itu panjang sekali, ceritanya panjang sekali. Hampir setiap detail cerita yang dialami oleh Mbak Siska disampaikan di Instagramnya Mbak Siska ya. Sama di YouTube channel juga ya Mbak Siska ya. YouTube channel tapi belum konsisten YouTube channelnya. Belum konsisten nggak apa-apa. Tapi ya lumayan. Tapi semuanya memang aku sharing mengenai perjuangan gitu lah Dok. Karena aku memang pernah ada di posisi baru mau ke dunia fertility dan bingung informasinya tuh kayak zaman dulu kan masih kayak nggak ada gitu ya Dok. Jadi kenapa nggak aku sendiri sekarang yang menciptakan informasi itu yang memang aku udah ngalamin gitu. Jadi dalam perjuangan tetap jadi berkat ya. Iya betul. Kan kalau kata orang jangan tunggu kaya untuk sedekah. Nah ini jangan tunggu berhasil dulu baru sharing gitu kan. Nah, moga-moga perjuangannya Mbak Siska membuahkan hasil nih. Nanti kita sambil berdoa, kita tetap bantu doa. Malam ini kita mau ngomongin soal PCOS nih Mbak Siska. Oh iya, ini banyak banget kan case-nya. Iya. PCOS apakah bisa hamil normal? Iya. Mbak Siska, apa ada yang apa PCOS mau ditanyakan soal PCOS? Sebenarnya sebelum ke PCOS mau tanyain dulu kali Dok ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu soal infertility atau apa namanya infertilitas kalau Indonesia. Infertilitas, oke. Nah ini menarik nih, pertanyaan infertilitas memang pertanyaan yang selalu membuka kita kalau misalnya pertanyaan untuk diskusi pengen hamil ya Mbak Siska. Jadi kita bilang infertilitas kalau misalnya pasangan Momi sama Dedi, jadi berdua ya Mbak Siska. Bukan sendiri nih, berdua Momi sama Dedi sudah berhubungan seksual secara teratur. Secara teratur tuh artinya 2-3 kali seminggu Mbak Siska. Selama 1 tahun tanpa pengaman, tanpa kontrasepsi. Ya, kalau belum jadi juga itu kita sebut dengan infertilitas. Ya, kenapa 1 tahun? Karena kalau misalnya dalam 1 tahun statistik bilang 85% pasangan yang hubungannya teratur Mbak Siska itu udah punya anak. Ya, tapi memang harusnya ada gitu ya, Dok, ya? Harusnya sudah punya anak, betul. 15% yang 15% ini yang belum punya anak. Nah, di tahun kedua biasanya 93% sudah punya anak. Tapi yang 7% belum punya anak. Tapi kita berdasarkan kriteria WHO, kita ambil kesepakatan di tenaga medis untuk mengambil waktu 1 tahun. Nah, isunya jadi kadang-kadang ada yang belum hubungan 1 tahun nih Mbak Siska, nikahnya udah 1 tahun, tapi misalnya pisah LDR-an gitu, LDM, kayak aku. LDM. Sama suami itu LDM Dok. Oh ya, di mana sama di mana Mbak Siska? Papua, dulu dia pergi di Papua. Oke. Jadi Jakarta, Papua. Jakarta, Papua. Nah itu sayangnya sperma belum bisa dikirim online ya. Iya benar Dok, kalau bisa boleh tuh. Iya, jadi kalau misalnya LDM-an udah nikah setahun tapi ternyata barang-barangnya cuma baru 3 bulan gitu ya, belum kita bilang infertilitas. Kalau misalnya udah hubungan teratur selama 1 tahun, 2-3 kali seminggu, kalau belum jadi juga baru kita bilang infertilitas, Mbak Siska. Fertilitas ya, ketidaksuburan jatuhnya ya Dok ya. Ketidaksuburan gitu. Ya. Ini udah banyak banget loh Dok, belum mulai aja udah banyak banget yang nanya. Oh iya, udah banyak pertanyaannya. Ini dokter mau jelasin dulu atau langsung ke pertanyaan nih Dok? Banyak boleh, banget. Enaknya gimana nih? Kita jelasin dulu kali ya soal PCOS. Boleh PCOS ya Dok. Oke, kalau kita ngomongin infertilitas, tadi kan Mbak Siska udah singgung nih infertilitas. Nah, salah satu penyebab infertilitas terutama pada perempuan ya. Kalau kita ngomongin tadi kan kita ngomongin soal infertilitas bisa kan pada pasangan sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara faktornya 45% bisa karena suami, ya, 45% bisa karena istri. Yang kira-kira 10% itu yang kita bilang unknown cause of infertility atau unusual cause of infertility. Penyebabnya kita nggak bisa jelaskan. Itu Tuhan yang tahu tuh kalau yang 10% itu. Ya. Nah, di yang dari 45% masalah yang pada perempuan ini Mbak Siska, bisa
ada 40%-nya permasalahan karena gangguan ovulasi. Ya. Nah, karena gangguan ovulasi 40% dan masalah PCOS ini di gangguan ovulasi bisa sekitar antara 80-90% permasalahan PCOS ini. Tinggi ya, Dok, Jadi ya? tinggi. PCOS ini hot issue Mbak Siska untuk masalah infertility ya. Jadi 90% 90% perempuan dengan PCOS datang dengan permasalahan pengen punya anak begitu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin PCOS angkanya cukup banyak Mbak Siska. Nah, PCOS itu kalau kita kembali ke definisi, PCOS ini kan banyak yang nanya, apaan sih PCOS gitu Mbak Siska? PCOS itu bahasa Inggrisnya kepanjangannya Polycystic Ovarian Syndrome. Bahasa Indonesianya sindrom ovarium polycystic. Adalah keadaan di mana sel telur itu kecil-kecil dan banyak. Jadi dia nggak bisa harusnya setiap bulan itu ada satu sel telur yang makin lama makin membesar, folikelnya makin membesar, kemudian dia pecah dan ovulasi. Setelah ovulasi ketemu sama sperma di saluran telur. Kemudian dia balik lagi ke rahim untuk dibuah, untuk menjadi hamil gitu. Nah, kalau pada pasien PCO biasanya sel telurnya kecil-kecil, dia nggak ovulasi. Kalau nggak ovulasi nggak ada yang ketemu jadinya Mbak Siska. Iya, gitu. Betul. Karena saking kecil-kecilnya ya Dok ya, walaupun banyak tapi dia kecil-kecil gitu ya Dok ya. Betul Mbak Siska. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu Dok, ini tanda-tandanya kalau kita PCOS itu apa ya Dok? Kalau misalkan kita kadang kan belum tahu kan, apakah nggak ada gejala, apakah ada gejalanya gitu kan, biar kita lebih aware di awal gitu loh Dok. Jadi biasanya pasien PCO ini ada 3 kriterianya Mbak Siska. Yang pertama dia mengalami yang disebut dengan oligomenorea, oligomenorea atau amenorea. Oligomenorea itu artinya kalau siklus mens itu kan yang normal antara 21 sampai 35 hari Mbak Siska. Nah, ini kalau siklus lebih dari 35 hari kita sebut dengan oligomenorea. Oh, gitu. Iya, atau misalnya ada juga yang nggak mens sampai 3 bulan gitu. Nah, kalau udah nggak mens 3 bulan kita sebut dengan amenorea, nggak dapat mens. Gitu. Nah, itu penyebabnya karena gangguan ovulasi pada PCO. Nah, yang kedua, kalau diperiksa pemeriksaan badannya ada tanda-tanda hiperandrogenisme. Apa itu Dok? Nah, hiperandrogenisme itu keadaan di mana hormon yang di dalam badan kita tuh kan ada hormon yang laki-laki sama hormon untuk perempuan gitu ya. Kalau hormon laki-laki namanya androgen Mbak Siska. Harusnya kalau pada perempuan androgen ini nggak terlalu dominan, tapi pada pasien PCOS androgennya relatif tinggi. Dia menyebabkan keluarnya gejala. Biasanya gejalanya banyak jerawat gitu. Atau banyak rambut nih, misalnya di sini, di bahu, di lengan atas gitu ya, di paha atas kan. Jadi kalau misalkan ada kayak wanita agak berkumis itu kemungkinan ya Dok ya? Iya betul, ada kumis-kumis halus ya. Sekarang dulu kan ada tuh artis-artis kita yang banyak kumis-kumis halusnya gitu ya. Nah itu kemungkinan ada PCOS gitu ya. Nah kadang-kadang kalau yang ekstrim, kasus ekstrim ada yang sampai jenggotan Mbak. Perempuan jenggotan Dok, aduh perempuan pasien jenggotan banget. Ada, itu yang ekstrim bisa begitu, bisa sampai begitu. Ya. Jadi kayak kelihatan fisiknya udah kelihatan gitu dari fisiknya dari dokter. Fisiknya bisa kita deteksi. Ini kayaknya PCOS deh gitu ya. Betul. Nah itu ada yang nanya tuh Dok, perbedaan PCO sama PCOS apa Dok? Nah ini yang ketiga ya Mbak Siska. Yang ketiga pemeriksaan USG. Ini sekarang kita ngomong perbedaan antara PCO sama PCOS. Yang ketiga dari USG-nya. USG-nya itu kelihatan tuh kalau PCOS sel telurnya kecil-kecil tapi banyak. Ya, folikelnya kecil-kecil tapi banyak. Jumlahnya biasanya satu ovarium tuh bisa lebih dari 20. Nah, ada perempuan-perempuan Mbak Siska yang USG-nya gambarannya kayak gitu. Telurnya folikelnya kecil-kecil gitu. Folikelnya kecil-kecil, tapi nggak ada bergejala, mensnya teratur, kemudian nggak ada tanda-tanda hiperandrogenisme, nggak ada jerawatan banyak, rambutnya nggak ada rontok, nggak ada kumis-kumis halus gitu. Nah itu kita bilang namanya PCO, polycystic ovarium. Nah jadi kalau PCOS dia menimbulkan gejala, kalau PCO cuma di USG-nya aja Mbak Siska yang kelihatan. Jadi cuma kayak sebatas USG doang gitu ya Dok ya?
Iya, betul. Cuman sebatas itu dok, bedanya dok antara PCO sama PCOS. Kalau yang paling bermakna sih itu ya. Kalau Itu udah ya. kita pakai S, itu artinya udah sindrom. Artinya udah Sindrom menimbulkan ya. gejala ya. Nah, Ya, pasien-pasien yang ya, ya. PCO itu Mbak Siska berpotensi bisa jadi PCOS. Kalau misalnya Kalau nggak gaya segera hidupnya nggak segera ya. bagus, Ya, ya. ya, ya, ya. Atau kalau misalnya berat badannya naik-naik terus, begitu. Ya, Nah, ya, itu ya, bisa ya, jadi ya. PCOS. Ya. Kayaknya Berarti udah banyak ini pertanyaan nih pas dari banget Mbak. nih dok pertanyaan dari ini nih Iya. Mbak Rifkia. Sebenarnya tuh ukuran sel telur yang normal itu berapa dok diameternya dan jika dilihat dari Mm-mm. HSG gimana? Ini Nah, ada oke, kalau pertanyaan kayak HSG gitu. sebenarnya bukan buat melihat sel telur Beda ya. ya, itu saluran ya dok, setahu aku Kalau ya. Kalau HSG itu HSG. untuk melihat saluran telur, histosonografi. Kalau untuk melihat sel telur kita pakai pemeriksaan USG. USG-nya transvaginal. Ya, Ya. Normalnya berapa tuh sorry. dok katanya? Kalau folikel itu biasanya kita ikutin tuh Mbak Siska. Jadi Heeh. kalau di awal mens biasanya ukuran folikel tuh kira-kira 9 mili. 7 Oh, milian, 7 7 mili, mili. 6 Udah 7 normal ya mili gitu dok ya? di awal. Tapi dia akan semakin membesar dalam satu siklusnya. Dan akan paling membesar kira-kira di ukuran 18 sampai 22 mili gitu, dia akan pecah tuh biasanya, akan ovulasi. Kalau pasien yang PCO, biasanya ukuran folikelnya kurang dari 9 mili Mbak Siska, tapi banyak jumlahnya. Di bawah itu. Gitu. Banyaknya seberapa banyak tuh dok? Yang banyak? 5 kah? 6 Kalau kah? kita 10 pakai kah? kriteria USG, di satu indung telur bisa lebih dari 20. Hah? Apa Lebih rasanya dari dok di 20 dalam itu folikel. 20? Kayak Begah. naik busway di jam 4-5 sore kali ya, Iya begitu ya. bener. Kayak begah gitu gak sih? 20 gitu kan? Iya, 20 folikel Iya, begitu. iya, 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 iya. Apa lagi nih pertanyaan? Lagi. Banyak banget. Dok, kalau perut agak kerap itu tandanya praovulasi atau ovulasi dok? Apa Nah, nih? Aku nggak ngerti nih. ini kadang-kadang ada yang nanya mungkin ini tanda-tanda ovulasi. Oh, lebih ke ovulasi Di ya. masa-masa ovulasi itu Mbak Siska biasanya memang ada perut rasa kram karena ada cairan yang keluar masuk ke rongga perut ya. Dari folikel itu kan folikel kayak isinya cairan, begitu dia pecah gitu, cairannya keluar. Nah, cairan yang keluar ke dalam rongga panggul itu kadang-kadang memberikan rangsangan, bikin rasanya ngilu atau Rangsangnya buka kram. kram gitu ya dok ya. Iya, betul. Ya, ya, Betul, ya, Mbak ya, ya. Siska. Nah, Ini banyak juga nih dok yang apa katanya lagi? telurnya kecil-kecil. Aku juga nih dok, sel telurnya kecil-kecil. Iya nih, dia ini. Ada yang Coba nanya kita lihat lagi, lagi. ada yang boleh nanya Iya. nggak selain PCOS? PCOS dulu kali ya kita ya. Iya, PCOS dulu. PCOS bisa Ini. lepas dari ketergantungan obat nggak dok? Apa Nah, harus minum obat? ini dia nih. Seru nih Mbak Siska nih. Dari Jadi, Mbak Dea. dari Mbak Dea. Jadi memang pada pasien PCO, obat adalah salah satu pilihan untuk tata laksana Mbak Siska. Tapi kita tahu bahwa kan kita selalu nggak pengen pasien itu langsung pakai obat aja. Sebenarnya untuk lini awal tuh artinya first line gitu. Lini awal yang paling usaha pertama yang paling perlu dikerjakan adalah gaya hidup yang sehat. Oh, jadi kalau kita udah tahu nih kita PCOS, pertama kali kita harus ganti gaya hidupnya dulu Ganti gitu ya. gaya hidupnya dulu. Betul, setuju Mbak Siska. Jadi gaya hidup itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan obat-obatan dan usaha-usaha lain ya. Karena kita tahu kalau dari zaman SD kita kan dibilangin kan mensana in corpore sano gitu. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat gitu ya. Betul. Nah, PCO juga begitu Mbak Siska. Sama, Jadi ya. kalau badannya sehat, fungsi reproduksi juga kemungkinan akan ikut sehat. Ya, karena fungsi reproduksi itu kan bukan berdiri sendiri. Dong ya dok ya, berarti berkesinambungan. Betul sekali. Sangat berkesinambungan dan sangat berpengaruh Mbak Siska. Ya. Jadi gaya hidup itu sangat penting. Nah, kita nanti kita bahas langsung soal gaya hidup apa gimana nih Mbak Siska? Boleh dok. Biar sekalian tahu kan yang teman-teman PCOS kan bisa langsung mengubah gitu. Mulai dari sekarang. Nah, ini gaya hidup yang penting adalah maksud saya gini, kenapa gaya hidup itu penting? Karena gaya hidup ini bisa membuat seorang perempuan terbebas dari gejala atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan PCOS. Nah, pertama harus turunkan berat badan untuk pasien-pasien yang PCOS gemuk nih, Mbak Siska. Ya. Itu berat dok,
Saya sebagai seorang wanita menganggap kalau disuruh turun berat badan itu kayak agak satu beban gitu. Beban tersendiri ya. Iya betul. Saya juga sebenarnya Mbak Siska, semua ya. Jadi tapi gimana ya dok ya bang solusinya seperti itu. Harus pasang target ya, kita pasang target. Jadi turunkan berat badan itu targetnya harus ada. Misalnya saya mau turunkan berat badan supaya bisa punya anak, supaya gampang punya anak. Atau saya mau turunkan berat badan supaya sehat gitu. Saya punya cita-cita nih Mbak Siska nih, ini curhat saya sendiri nih. Saya mau turunkan berat badan, kalau berat badan saya udah 75, saya mau jadi YouTuber gitu. Misalnya. Itu biar ada jadi ada tujuannya ya. Nih. Ada ya, betul. mimpinya gitu. Betul. Pada pasien PCO Mbak Siska, yang apalagi yang mengalami mensnya tadi yang kita bilang oligomenore atau amenore itu mensnya nggak teratur ya. Dengan menurunkan pada yang gemuk, dengan menurunkan berat badan 5-10% dalam 3-4 bulan ya. Itu dari 4 perempuan, 3 mensnya balik lagi normal tanpa obat apa-apa. Tanpa obat dok? Tanpa obat apa-apa. Itu penelitiannya jelas Mbak Siska. Jadi dari 4 perempuan, dari 100%, 75% akan mensnya akan balik lagi normal tanpa obat. Asalkan bisa menurunkan berat badan antara 5-10%. Gitu. Sepengaruh itu dok? Iya, betul. Wah, penelitiannya jelas wajib begitu. Banget. Wajib banget turunkan berat badan. Iya, benar. Usaha turunkan berat badannya yang penting juga Mbak Siska. Jadi usaha turunkan berat badannya jangan pakai obat-obatan yang ini misalnya yang pakai slimming gitu ya. Nah, nggak usah lah. Menurut saya sih nggak usah. Yang penting olahraga ya. Ada yang bilang dok saya udah kurus katanya. Memang itu yang Mbak Siska ada masalah yang namanya lean PCO. Jadi pasien-pasien yang momi yang langsing ya. Langsing tapi tetap PCOS. Nah, itu juga itu salah satu tantangan tersendiri tuh. Karena gaya hidupnya kalau misalnya disuruh turunkan udah langsing tapi masih tetap PCO gitu. Tapi tetap kalau untuk olahraga tetap harus 2-3 kali seminggu olahraganya ya. Tadi hubungan 2-3 kali seminggu, olahraga juga 2-3 kali seminggu gitu. Apa ya yang dokter rekomen olahraganya dok? Olahraganya aerobik biasanya yang saya anjurkan. Artinya yang kardio ya. Lari, berenang, naik sepeda, jalan cepat boleh, jogging gitu ya. Itu yang atau senam aerobik boleh. Yang banyak menyerap banyak kalori yang terbuang. Sama perlu atur makan Mbak Siska. Jadi perlu atur makan ya. Dietnya atur nanti makan tuh maksudnya gimana? Apa makanannya atau waktu makannya atau apanya dok? Lebih ke apanya? Pilihan makanannya. Kalori yang masuk harus terukur sebenarnya. Jadi untuk pasien PCO yang dianjurkan adalah diet low kalori Mbak Siska. Low kalori, karbonya rendah karbo, tinggi protein, ya, lemaknya rendah lemak, tapi tinggi serat, ya, tinggi serat. Serat itu ada di sayur sama buah. Jadi low kalori, high protein, low fat, high fiber, ya. Nah itu yang penting tuh. Aku catat nih dok, low fat. Oh iya. Ini karena kayaknya bukan buat PCOS juga ya, buat aku juga yang buat semuanya perlu sebenarnya diet. Juga perlu kan dok dietnya. Betul. Tadi apa dok? Low kalori, low fat. Low kalori, low fat, high fiber, high protein. High fiber, high protein. Ini teman-teman dicatat nih. Biasanya saya kalau gampangnya bilang sama pasien saya gini Mbak Siska, jangan makan fast food, junk food, mie instan, makanan kalengan, makanan beku, minuman-minuman kemasan, snack-snack kemasan, sorry kok nyebut merek nih, teh boba. Terus sekarang kan juga zamannya orang minum kopi susu, susu kekinian. Oh itu nggak boleh ya? Jangan, karena satu gelas gitu Mbak Siska kan itu kalorinya bisa sampai sama kayak makan nasi 1 porsi tuh. Oh, tinggi jadi kalori kalau emang itu.
mau memutuskan promil itu sama sekali kalau bisa ya dok ya, namanya Kalau juga bisa nggak usah. berjuang kan ya, jangan setengah-setengah Betul, berjuangnya, langsung semuanya betul. gitu. Kalau kopinya sih boleh, kopi hitam boleh. Tapi kalau misalnya kopi susu, udah pakai creamer, ditambahin lagi gula, ditambahin lagi susu. Nah, itu terlalu tinggi kalorinya, apalagi untuk pasien PCO gitu. Ya. Kita Nah, lanjut ke ini pertanyaan banyak mungkin ya banget Mbak nih Siska ya. yang Udah banyak nih. yang share obat-obatan. Jadi mereka teman-teman pada share obat-obatnya. Terus ada yang share juga bisa sembuh nggak sih dok dengan obat yang dikasih? Karena macam-macam nih obat yang aku lihat nih. Ada yang dikasih Boleh Mbak Siska, mana coba kita pas lihat. asid nih, RS coklat, terus ada Rina Puji. Ini banyak banget yang share obat-obat yang udah dikasih. Dan obat-obat yang dikasih biasanya metformin mungkin sering dikasih ya. Metformin itu tujuannya untuk meregulasi resistensi insulin gitu. Terus apa lagi Mbak Siska? Inlasin juga sama. Inlasin itu kalau letrozol obat untuk merangsang sel telur supaya besar. Nah, itu obat-obat yang dikonsumsi apakah diminum sampai dinyatakan hamil atau gimana kondisinya nih? Ada obat-obat yang memang untuk tujuannya untuk promil, untuk program hamil Mbak Siska, seperti tadi itu letrozol. Nah, itu jangan sembarangan minumnya, ya. Harus dengan pemantauan dokter. Sebenarnya semua obat jangan sembarangan minumnya, harus dengan pemantauan dokter. Tapi untuk obat-obatan yang untuk meregulasi gula darah atau untuk membantu untuk resistensi insulinnya boleh. Seperti metformin itu tetap diminum, tetap perlu diminum. Kemudian Inlasin itu Inlasin itu merek sebenarnya Mbak Siska ya. Sorry ini saya sebut merek nih. Iya, ini saya nyebutinnya itu. Inlasin boleh diminum karena dia juga bisa bekerja untuk mengatur regulasi gula darah juga untuk resistensi insulinnya gitu. Nah, itu sampai kapan diminumnya, Dok? Menurut pertanyaannya juga tuh ada tuh. Apakah sampai hamil? Sampai hamil, sampai setelah hamil pun boleh tetap diminum untuk mencegah kencing manis dalam kehamilan nanti. Baiknya sih lebih ke dokternya, balik ke dokternya lagi ya dok ya, benar-benar kayak dipantau gitu loh. Jadi untuk terpantau, untuk termonitor. Termonitor sama dokter. Ada yang bilang dokternya komunikatif banget. Ember. Dokter-dokter aku ya kalau boleh sharing ya, dokter-dokter di Bocah tuh bener-bener komunikatif dan kayak dua arah gitu loh. Jadi bener-bener sedetailsnya. Makanya aku sering sharing. Pokoknya kalau mau tanya langsung tanyain aja ke dokter ya, karena detail Terima kasih Mbak Siska. Memang kalau menurut saya hari gini harusnya dokter tuh bisa diajak ngomong ya, karena salah satu edukasi ya dok. Sekalian edukasi dan rilis kekhawatirannya Momi sama Dedi. Ya, kalau misalnya Mbak Siska mikirin penyakitnya gitu, nggak tahu, terus ditanyain sama dokternya diam aja, kan tambah khawatir jadinya. Ya. Nanti jadi malah cari info di Google apa di mana, belum tentu akurat ya. Jadi betul, kalau menurut saya kami di Bocah selalu siap untuk diajak diskusi, diajak ngobrol-ngobrol. Kalau perlu DM boleh DM ya. Wih DM boleh, nanti saya jawab kalau saya bisa jawab. Wah, ini yang penasaran nih pada langsung nih DM pasti nih. Nanti kalau ini kan kita cuma 1 jam ya Mbak Siska. Nanti kalau misalnya masih lanjut ya DM aja. Jadi pengen ke Bocah Indonesia katanya. Oh, boleh banget. Welcome. Sangat welcome di Bocah Indonesia, selalu welcome. Tuh kan dokter bilang menawarkan DM pada langsung nanya kan. Dokter kalau di luar kota mau konsul sama dokter apakah konsultasi online atau gimana tuh? Konsultasi online juga bisa. Nanti langsung kontak di adminnya Bocah Indonesia, ada di bio-nya, bisa dilihat. Kita ada konsultasi online juga, boleh. Mau DM dulu juga boleh. Silakan, nyamannya Momi sama Dedi aja. Kurang baik apa coba? Mau ngajak live gak boleh ya? Boleh ya. Tuh, dokternya benar-benar kayak welcome banget, benar-benar buka hati dan buka nantangin mam semua untuk live bareng. Tuh, sampai nanya jadwal langsung kan, Dok. Aduh, parah nih dokter nih. Jadwal boleh nanti lihat lagi ya di ini. Langsung nggak fokus kayaknya, langsung ke dokter semua nih kayaknya nih pertanyaannya. Di Bocah Indonesia dokter yang perempuan ada nggak? Ada dokter yang perempuan. Kita lanjut ya pertanyaan. Mbak Siska, kita buka kolom pertanyaan dari Momi Dedi yang udah nanya di Instagramnya Bocah Indonesia ya. Boleh Dok. Yang lebih detail biasanya. Oke.
Ini tadi PCO sama PCOS sudah ditanyain ya. Ya. Kemudian oke, sebentar. Ini dia nih. Oligospermia berbahaya apa enggak ya itu ya? Tips PCOS hamil alami, Dok. Oke. Wow. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Dok. Ini yang ditunggu-tunggu nih tadi. Jadi yang direkam. pertama, semuanya rekam. Yang pertama adalah atur gaya hidupnya. Yang tadi kita bilang, ya. Harus atur gaya hidupnya supaya tetap sehat. Jadi saya punya pengalaman, Mbak Siska. Beberapa pasien saya gemuk ya. Saya gemuk cenderung obes. Aku mau menggambarkan gemuk versi dokter tuh gimana? Berat badannya ada yang sampai di atas 90 kilo. Ya. Kalau kita sebenarnya kalau kita mau ngomongin obesitas, kita hitung namanya indeks massa tubuh, Mbak Siska. Tapi nanti kita bisa lah, Mami Dedi bisa cari tuh indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Nah, indeks massa tubuhnya tinggi sekali, sampai obes, di atas 20, di atas 30 begitu. Terus dia termotivasi untuk menurunkan berat badannya. Dia bisa turunkan berat badannya sampai bisa ke angka 70-an tuh. Tapi nggak buru-buru ya, itu dalam waktu setahun tuh. Ternyata bisa hamil spontan. Itu banyak pasien kita bisa kayak begitu. Iya, bisa hamil spontan. Nah, tentunya untuk hamil spontan nggak cuma dari mominya yang kita perlu evaluasi, tapi dari suami juga, Mbak Siska. Ya, untuk hamil alami. Jadi tadi kan kita bilang kalau misalnya mau hamil alami, spermanya harus baik. Spermanya harus diperiksa juga. Kemudian saluran telurnya juga harus terbuka. Diperiksa dengan HSG di hari ke-9 biasanya. Nah, yang ketiga, rahimnya juga bagus, nggak ada permasalahan yang lain. Jadi kalau misalnya 3 syarat ini terpenuhi, PCOE-nya bisa teratasi, kemungkinan masih ada potensi buat hamil normal, ya Mbak Siska, gitu. Jadi masih sangat mungkin kok hamil normal tuh masih sangat mungkin. Kadang asalkan memang, apa namanya, butuh info kayak gini Dok, karena kadang kita kalau yang udah dibilang PCOS dan bilang nggak bisa tuh hamil natural gitu kan, itu udah mungkin down duluan gitu. Jadi penting ikut kayak sharing live IG gitu, kayak kita jadi ternyata bisa ya Dok, kan lebih masih gitu, ada harapan gitu untuk bisa hamil alami natural. Bisa hamil alami. Atau kalau misalnya memang perlu obat untuk, kalau yang tadi syaratnya masih bagus, Mas Siska, kita tambahin obat untuk merangsang telurnya besar juga bisa. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada momi bilang, saya pengennya benar-benar alami. Boleh aja gitu. Iya, dokternya baik banget pokoknya. Saya selalu bilang sama pasien saya gini, Mbak Siska, ibu sama bapak set waktu, atur target. Kapan kira-kira mau coba alami berapa lama, kemudian kapan kira-kira mau coba untuk next step. Misalnya untuk coba distimulasi telurnya supaya besar-besar. Atau kalau misalnya pengen udah waktunya untuk coba ke teknologi reproduksi berbantu, mau inseminasi atau mau bayi tabung begitu. Saya selalu kasih pilihan sama pasien saya. Yang kita sampaikan kan selalu apa yang kita tahu ya. Misalnya kita bilang infertilitas tahun gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya bilang, saya mau coba 6 bulan lagi, silakan. Ya, yang penting Mami sama Dedi nyaman, ayah bunda nyaman, ayah bunda yakin apa yang dikerjakan, ya. Karena menurut saya semua usaha untuk mencoba hamil itu adalah usaha untuk dapat mukjizat, begitu. Ya. Jadi, terharu dokter ngomong gitu. Iya. Pasti pada mewek nih. Menurut saya apa yang dikerjakan Mbak Siska juga itu usaha untuk Tuhan kasih mukjizat. Karena hamil itu bukan dari dokternya, ya. Hamil itu kan Mami sama Dedi dan Tuhan yang kasih, begitu. Ya. Dan dia melihat perjuangan kita ya Dok ya. Iya, betul. Ya, jadi saya selalu bilang jangan putus berdoa, karena yang ngasih yang di atas. Ya. Next, Mbak Siska. Next. Keren banget ya dokter. Next, lanjut lah ya. Semua pejuang 2 garis ada semangat baru, harapan baru gitu. Harus tetap semangat, walaupun apa yang ini harus tetap semangat. Ini mungkin menarik nih. PCOS seperti apa yang akhirnya diarahkan ke bayi tabung? Nah, ini tadi yang ini nih. Ya.
Kalau pada keadaan di mana PCOS-nya juga disertai dengan kelainan-kelainan di saluran telur atau di sperma, kita sampaikan peluang bagaimana begitu Mbak Siska. Ya. Keadaan-keadaan yang memang mensnya udah kita coba, kita atur, kita pancing, mens atau ovulasinya kita pancing, tapi nggak berhasil juga. Nah itu juga mungkin kita sarankan untuk bayi tabung gitu. Dan kadang-kadang pasien-pasien yang lebih tua usianya juga kita bisa sarankan untuk mengejar waktu ya Mbak Siska. Jadi lebih cepat untuk bisa hamil gitu. Nah tapi semua kembali ke apa yang Mommy Daddy pengen dan kapan berapa lama targetnya gitu ya. Jadi masih bayi tabung memang kalau kita ngomong soal bayi tabung adalah salah satu jalan keluar ya, solusi untuk pasien dengan PCO. Jadi bisa dicoba bayi tabung juga. Jadi disesuaikan sama pasien ya dok ya, lebih kayak sesuaikan dengan pasiennya, betul Mbak Siska. Ya. Nah ini kayak ini nih kasus-kasus begini, ini istri PCO, suami jumlah dan kualitas sperma kurang bagus. Nah ini kalau misalnya spermanya masih cukup untuk coba inseminasi, masih bisa kita coba inseminasi. Atau kalau spermanya masih bisa diperbaiki, kita coba perbaiki dulu, ya. Nah jadi ini kalau misalnya kasus seperti ini Mbak Siska ya harus berjuang bersama nih, seperti kita semangat ya Bocah Indonesia, bapaknya berjuang, ibunya juga berjuang, ya. Berdua harus berjuang. Kadang-kadang pasien-pasien PCO kan sering nih, kita kan gaya hidup tuh terpengaruh sama orang yang paling dekat sama kita kan, Mbak Siska? Iya, betul banget. Jadi suaminya memang hobinya makan, istri hobinya juga ikut makan. Ya kalau istrinya disuruh diet, suaminya juga perlu diet dong. Jangan istrinya aja yang disuruh diet. Betul. Nah karena suami juga berpengaruh. Jadi sperma itu ternyata juga, kalau obes juga spermanya nggak bagus, Mbak Siska. Gitu. Jadi baik istri atau suami kalau bisa jangan obes gitulah ya dok ya. Iya. Kalau serius olahraga harus berdua juga olahraga. Jangan istrinya disuruh olahraga, suaminya malas olahraga. Itu gitu. Banyak banget terjadi dok. Betul. Jangan olahraga di atas ranjang terus Mbak Siska. Iya betul. Itu banyak banget dok yang curhat maksudnya. Maksudnya mungkin istrinya ada sesuatu dan suaminya mungkin spermanya juga ada sesuatu tapi nggak parah gitu kan, tapi suaminya tuh diajak ininya nggak mau, jadi kesankan kayak istrinya aja yang berjuang gitu. Itu dokter mungkin bisa kasih ini juga tuh. Nah itu saya selalu bilang kalau untuk punya anak itu adalah perjuangan berdua, nggak bisa sendiri. Betul. Perlu sperma dan perlu sel telur. Bukannya cuma perlu sel telur aja, spermanya juga perlu. Jadi kalau misalnya untuk diperbaiki harus berdua diperbaiki. Dan untuk hamil kan juga yang pengen punya anak bukannya cuma sendiri aja, harus sepakat berdua tuh. Ya kalau misalnya cuma sendiri nggak bisa, kita mau apa juga nggak bakalan bisa kemana-mana. Jadi harus tetap berdua. Ya. Jalaninya harus. Nih Mbak Siska nih, mungkin nih buat Mbak Siska nih pertanyaan, bagaimana cara mengatasi penderita PCOS agar mau move on? Nah, pengalamannya Mbak Siska gimana Mbak Siska? Move on dari apa? Maksudnya dari PCOS agar mau move on 10 ya. Agar maksudnya gini. Pengalaman Mbak Siska ini kan panjang nih perjalanan buat usaha untuk punya anak. Gimana sih caranya biar tetap semangat, biar tetap Mungkin kalau dari versi aku, yang pertama kita harus terima dulu ya. Sometimes yang nggak bisa bikin kita nggak survive itu kita nggak nerima keadaan. Jadi yang pertama kita harus terima dulu keadaan kita gitu, apapun itu ya. Maupun baik PCOS ataupun mungkin kendala fertility kan banyak banget ya dok. Jadi kita terima dulu kalau kita memang dikasih cobaan atau kita mengalami hal ini gitu. Yang pertama menerima diri dan. Bisa sambil minum ya Mbak Siska? Oh iya boleh dok, banyak minum ya kan. Nah yang kedua ya yang paling prioritas ya kita yang ke atas dulu ya kan, kita harus yakin namanya anak basically memang dari Tuhan. Jadi kita ini berjuang ini dokter, klinik semuanya itu kayak media sarana gitu. Gimana caranya kita melibatkan yang di atas dan kita bener-bener kayak sama dokter tuh ngajak berjuang bareng gitu dok gitu. Jadi kayak
jangan pernah menganggap dokter juga jadi kayak apa ya, jadi kayak serius dan membuat kita jadi nggak nyaman. Jadi memang jadikan kondisi nyaman juga sama dokter. Jadi memang membuat diri kita juga nyaman gitu. Apa yang bikin kita nyaman itu yang kita lakuin. Jadi jangan pernah merasa misalkan merasa kita melakukan kayak bukan diri kita. Tetap aja kita lakuin apa yang menurut kita happy gitu. Mbak Siska kayaknya selama 8 tahun ini tetap enjoy ya? Ada sih, pasti ada lah dok, tahap bener-bener down banget pasti pernah ngalamin gitu. Apalagi kan kayak aku juga kondisinya agak lumayan special case gitu kan dok. Jadi pernah di posisi yang menurut aku yang menganggap ini kita berdua doang ya yang dikasih cobaan ini gitu. Tapi di saat aku sharing ternyata membuat aku ternyata banyak banget gitu yang jauh banyak lebih, ya selain Mbak Siska ya, banyak teman-teman yang di luar sana yang juga lagi berjuang ya. Bahkan ada yang lebih parah gitu, maksudnya yang membuat aku harus jauh lebih bersyukur gitu. Jadi memang dengan aku juga bisa sharing, aku semakin juga pengen jadi bahan kekuatan juga buat aku dok, karena kita nggak pernah tahu kan hasil sharing itu kan bisa balik ke kita gitu. Iya dok, jadi kayak gitu sih. Iya, saya tahu nih pasti kalau misalnya pejuang yang sudah bertahun 8 tahun gitu ya, pasti banyak sumber daya, waktu, uang, stressful, pasti banyak tuh. Tapi bagaimana ada sharing kayak teman-teman satu perjuangan begitu ya. Kemudian jangan lupakan untuk sharing sama suami juga. Pasti suami juga sama-sama beban tuh ya. Walaupun kadang-kadang suami merasa istri merasa kok suami nggak mau ini sih, nggak mau apa, tapi dalam hati, dalam pikirannya pasti suami juga ikut beban. Iya, jadi harus tetap semangat. Yang memang bisa ini juga kadang suami nggak pernah memperlihatkan gitu ya dok, cuman pasti aku yakin banget dalam hati juga ini gitu kan. Iya, betul pasti suami juga pasti berdua itu pasti banyak tantangan yang sudah dialami, tapi harus tetap semangat ya. Tadi Mbak Siska bilang nih, sharing mungkin kita ikut kayak begini, ikut IG Live, ikut sharingnya Mbak Siska, atau kita ikut grup untuk WA grup, atau ikut ikut community IVF atau community PCOS, itu untuk sama-sama saling menguatkan ya, sama-sama share ilmu dan share perasaan tuh di situ. Betul. Karena harus keluar dok. Kadang kita kalau begini tuh kayak yang lagi bener tuh harus benar-benar yang di dalam hati tuh harus dikeluarin gitu, jangan sampai dipendam sendiri, karena kalau yang nggak sesama pejuang biasanya tuh nggak akan bisa memahami gitu. Yang bisa sharing. Gitu. Luar biasa Mbak Siska nih, luar biasa. Kita lanjut pertanyaan lagi. Waduh, bukan sampai jatuh nih. Kita lanjut. Boleh dok. Masih banyak nih pertanyaan nih. Masih banyak pertanyaan. Bisa sehari semalam ini kalau semuanya dijawab. Kemudian ini ada yang bilang, dok, saya sebelumnya didiagnosa PCO, sekarang saya hamil 5 week. Gimana caranya agar janin saya sehat dan berkembang? Selamat nih Bu Urfa. Selamat ya. Aduh, seneng deh bacanya. PCOS. Ini bukti PCOS. Bisa hamil. Bisa hamil, betul. Caranya tetap dipantau dengan dokter dan tetap berdoa supaya hamil yang dialami tetap sehat. Tetap dipantau, tetap berdoa, tetap pertahankan gaya hidup sehatnya. Ya, itu yang utama. Tapi kalau boleh tahu dok, PCOS rentan ini enggak ya kan? Ada untuk hamilnya? Indikasi. Hamilnya pada pasien PCO lebih rentan, Mbak Siska. Lebih rentan untuk terjadinya preeklamsia dan juga kencing manis dalam kehamilan atau diabetes gestasional. Itu juga lebih rentan ya. Gitu. Makanya biasanya apalagi kan infertility. Pasien-pasien infertility selalu hamilnya itu ada hamil high risk ya. Pada dasarnya semua kehamilan adalah high risk pregnancy sebenarnya Mas Siska. Tapi kepada pasien PCO kita selalu perhatikan lebih, pasien infertility juga kita perhatikan lebih. Karena kan kita udah usaha lebih banyak. Iya, betul. Apalagi nih pertanyaannya? Lagi AMH rendah nih dia. AMH rendah apa bisa hamil alami? Nah, AMH. Kalau kita ngomongin PCO memang kita biasanya ngomongin AMH. AMH itu adalah hormon yang menggambarkan bagaimana keadaan cadangan sel telur dari mami.
ya, dari ibu, dari perempuan. Nah, AMH itu biasanya range-nya yang normal itu antara 1 sampai 4 lah, biasanya begitu. Pasien PCO sebenarnya kalau kita ngomongin soal AMH malah relatif tinggi AMH-nya. Karena sel telurnya itu tadi kecil-kecil dan banyak, Mbak Siska. Banyak ya. Iya, Jadi iya. relatif tinggi biasanya AMH-nya. Nah, pada AMH yang rendah itu justru pada perempuan-perempuan yang mengalami insufisiensi ovarium atau ovariumnya sudah kurang kurang sufisien. Sufisien itu apa ya bahasa gampangnya ya? Kurang bugar lah gitu ovariumnya ya. Bugar ya. Kurang bugar ovariumnya. Nah, biasanya berhubungan juga dengan usia itu. Karena kita tahu kalau bedanya perempuan sama laki, perempuan itu waktu lahir sudah Tuhan kasih tuh cadangan sel telur, Mbak Siska. Ya. Nah, itu setiap bulan akan dikeluarkan satu, dan akan habis pada saat habis itu yang kita bilang dengan keadaan namanya menopause. Ya. Jadi selama masih menstruasi sebenarnya masih ada peluang untuk bisa coba hamil. Nah, ya. AMH ini menggambarkan cadangan telur kira-kira seberapa banyak cadangan telur yang masih ada begitu. Pada pasien PCO biasanya relatif tinggi. Pada pasien yang ovarium insufficiency sebenarnya nggak bagus juga. Kalau AMH tinggi ya, bagus dong, nggak ya? Kita melihat pada pasien PCO ini AMH-nya tinggi, tapi dia boros, jadi sel telurnya itu terlalu banyak yang dibuangin, ya. Nah itu juga nggak terlalu oke sebenarnya. Jadi yang kita pengen tuh sebenarnya terkendali lah PCO-nya, Mbak Siska. Mbak Siska ada pertanyaan yang menarik di situ yang mau ditanyakan? Ada nggak yang dari ini? Dari ini ya. Dari chat. Rata-rata sih ini kayak ke suami juga banyak pertanyaan karena tadi kita mungkin bahas suami kali ya. Oke, suami. Jadi kalau misalkan suami juga spermanya rendah gimana dok? Boleh apa yang boleh dan nggak bolehnya gitu. Ini juga banyak nih Pak pertanyaan tentang suami nih dari nah ini misalnya ini ya dari Mbak Marina PCO suami oligo gitu ya. Kemudian ini juga ada nih yang nanya soal sperma, ini pantangan buat naikin sperma itu apa dok gitu ya. Nah, jadi tentu tadi kita kan bilang sperma 45%, 40-45% faktornya, istri atau ibu faktornya 40-45%. Nah, sperma yang diperiksakan adalah sebenarnya periksa untuk laki-laki itu pemeriksaannya relatif sederhana, cukup periksa sperma itu tadi Mbak Siska. Jadi cukup periksa sperma, bisa menggambarkan fungsi dan adanya kelainan organ nggak gitu. Kita bisa prediksi dari periksa sperma itu. Nah, sperma yang diperiksakan pertama konsentrasinya, kedua motilitasnya. Konsentrasi itu jumlah dalam per cc, motilitas itu kenceng nggak larinya gitu Mas Siska. Yang ketiga diperiksakan bentuk normalnya. Nah, 3 hal ini penting untuk bisa coba hamil, untuk bisa hamil normal. Jadi penting untuk memeriksakan sperma. Di Bocah Indonesia biasanya kita timnya komplit di sini Mbak Siska, ada tim andrologi juga. Untuk permasalahan-permasalahan sperma biasanya kita sama-sama kita cari solusi barengan sama dokter andrologi juga. Tujuannya supaya kita betul. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama perbaiki dan sama-sama kita cari di mana strategi apa yang paling tepat begitu Mbak Siska. Mbak Siska kayaknya sudah 46 menit Mbak Siska. Dokter tanggung jawab pertanyaannya banyak banget. Nih teman-teman yang masih banyak pertanyaan nih langsung aja konsul ke dokternya nih. Kayaknya udah gak mungkin semuanya dijawab nih. Boleh nih, mungkin ini dari Bu Rina Puji. Dok, saya PCOS, bulan lalu diberi obat Dendrotropin saat evaluasi USG transvaginal. Hasilnya folikel 26 mili, terlalu besar. Sebaiknya periode haid berikutnya bagaimana dok? Sperma suami bagus, tuba paten kanan kiri. Nah ini kalau salah satu tujuannya untuk dikasih obat pembesar telur itu supaya telurnya jadi besar. Memang pada pasien PCO dikasih obat itu supaya telurnya besar. Setelah telurnya besar, biasanya disarankan untuk pilihannya dikembalikan. Mau coba natural, hubungan alami, gitu, supaya jadi oe-oe, atau mau coba inseminasi, bisa juga, gitu. Ya. Dok, nih ada satu pertanyaan nih dok. Dok, apakah ada folikel yang tidak ada ositnya untuk pasien PCOS atau PCO? Pasien PCO mungkin aja. Jadi
walaupun kita lihat itu adalah gini, sebenarnya kan tadi kalau kita bilang sel telur yang kecil-kecil. Karena kalau kita ngomong soal folikel tuh jadi lebih asing lagi gitu ya kadang-kadang. Iya, ya apalagi yang awam kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya di dalam yang kita bisa lihat dengan mata, dengan USG itu adalah folikel, bukannya sel telur. Folikel itu bahasa gampangnya cangkangnya sel telur, gitu ya Mbak Siska. Nah, kalau folikel ini rata-rata sih harusnya ada telurnya, Tapi kadang-kadang ya mungkin aja ada folikel-folikel yang kualitasnya nggak bagus, jadi dia tetap ada di situ tapi nggak ada oositnya. Kosong dong jatuhnya dong. Kosong begitu. Nah, folikel-folikel yang kosong ini biasanya bikin gangguan mens juga gitu ya. Ya. Oh ya, oke. Tapi dok, panjang lagi tuh nanti kalau panjang banget penjelasannya kalau jelasin ya dok ya. Iya. Dok, by the way AMH yang normal berapa ya dok? Antara 1 sampai 4 Mbak Siska. Oh, 1 sampai 4. AMH gampangnya begitu ya. Tapi yang detailnya kita perlu lihat dengan kurva. Jadi salah satu ada aplikasi namanya Indonesian Calculator of Oocyte yang bikin Profesor Budi Wiweko. IKO. Apa namanya? Kalkulator IKO. IKO. Download Nah, itu bisa ngitung tuh oocyte usia berapa, AMH-nya normalnya berapa gitu. Tuh teman-teman tuh yang nanya tuh AMH bisa langsung download kalkulator IKO. IKO bikinannya Profesor Budi Wiweko. Emang bisa dinaikin, Dok? Kalau AMH-nya rendah. Nah, AMH tuh sebenarnya AMH ini penasaran. AMH tuh objektif ya, jadi dia tuh menggambarkan keadaan sebenarnya. Dia nggak bisa dinaikin atau nggak bisa dikurangin karena sampai sekarang nggak ada tuh AMH dari luar tuh nggak ada Mbak Siska, belum ada, masih dalam tahap penelitian. Dikatakan memang ada usaha untuk meningkatkan AMH gitu ya dengan AMH dari luar, tapi sampai sekarang belum selesai penelitiannya. Nah, mungkin nanti di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ada AMH yang bisa dimasukkan, bisa naikin AMH badan. Oke, lanjut gitu lagi. Tuh, save dong live IG-nya. Aduh. Iya, nanti kita save terlambat. Ya, siapa suruh kita terlambat? Iya, jadi nggak bisa ngeliat Mbak Siska seger dari awal nih. Seger terus. Aduh, nanti ini banyak sekali bisa nih. dilihat di Bocah Indonesia, IG Bocah Indonesia. Apa nanti bisa, pertanyaan apa lagi nih? Histeroskopi. Histeroskopi. Oke. Berpengaruhkah terhadap treatment untuk PCO? Apakah histeroskopi berpengaruh terhadap treatment untuk PCO? Histeroskopi itu untuk melihat keadaan di dalam rongga rahimnya Mbak Siska. Jadi kita pakai kamera masuk ke dalam rongga rahim, kita bisa ngelihat tuh di layar monitor. Ada apa di dalam rongga rahimnya. Nah, pasien-pasien PCO ini kadang-kadang bisa aja disertai dengan permasalahan polip gitu, atau ada penebalan di dinding endometriumnya bisa. Nah, itu tujuannya supaya untuk kita lihat ke dalam. Secara khusus tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau memang mau program hamil, histeroskopi bisa dipertimbangkan untuk alat melihat mengevaluasi keadaan dari kavum uteri atau rongga rahim. Jadi kayak lebih histeroskopi itu untuk PCOS agak tidak terpengaruh ya dok ya. Tapi kalau untuk program hamil betul. Itu bisa dijadiin referensi tindakannya betul, dok ya. Betul. Biasanya kita kalau misalnya memang mau program hamil kita histeroskopi dulu sih. Apakah bisa meningkat keberhasilan IVF-nya dok kalau misalkan histeroskopi? Penelitiannya ada yang mengatakan bahwa laparoskopi. Kalau laparoskopi tujuannya untuk melihat apakah di dalam itu ada kelainan. Itu kalau laparoskopi dari rongga perut Mbak Siska. Jadi masuk dari perut kayak ada sayatan di perutnya. Ya. Tapi memang operasi ya jatuhnya. Operasi. Pasien-pasien PCO yang tidak bisa pakai obat-obatan, pakai suntik juga belum berhasil juga. Ada tindakan laparoskopi yang namanya ovarian drilling. Itu juga bisa kita kerjakan, salah satu pilihan. Tapi tentu ini lini terakhir ya. Lini terakhir. Kita nggak saya hobi sebenarnya untuk laparoskopi, operasi saya suka, tapi saya selalu bilang, jangan serta-merta operasi karena operasi juga belum tentu tanpa resiko. Gitu. Jadi itu pilihan yang terakhir, pilihan terakhir, dok, ya? Last line, betul. Drilling ovarium namanya.
Mbak Siska udah 52 Yes. menit ya. Kita habis berapa? 60 menit ya Kita, biasanya kita habis ya. iya, biasanya langsung mati nih, Dok. Langsung mati ya. Mm-mm. Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Siska? Yang terbanyak ya. Ah, Ini kalau di satu-satu banyak banget sih, Dok. Nggak bisa terjawab semua nih, teman-teman. Mungkin kalau yang nggak terjawab minta maaf banget ya, karena waktunya terbatas. Mungkin teman-teman bisa DM ataupun konsul online sama dokternya. Dan kalau soal dokternya kan teman-teman udah bisa lihat tuh bagaimana kan komunikatif. Jadi langsung aja. Ini menarik nih, yang ini nih Mbak Siska nih. PCOS tapi Ya. belum nikah. Nah, jadi Nah, pasien-pasien PCO itu juga bisa Ceknya untuk gimana? bisa ini Mbak Siska. Jadi yang tadi keluhannya itu banyak tuh anak gadis sekarang mensnya nggak teratur gitu ya. Ternyata memang pola hidupnya kan zaman sekarang naik mobil dianterin gitu, jarang kena sinar matahari, jarang olahraga, makannya gampang, online food gitu ya. Makannya yang banyak lemaknya, tinggi lemak. Nah, itu kadang-kadang bisa berpengaruh. Banyak pasien-pasien yang memang PCO juga. Ya, jadi nggak harus selalu datang dengan keluhan pengen hamil, tapi bisa juga gangguan menstruasi yang sering datang juga Mbak Siska. Nah, ini kalau misalnya kayak gitu ya sama, terapinya ya harus tetap olahraga, atur gaya hidupnya, pola gaya hidupnya. Pertama tadi olahraga, turunkan berat badan, atur makannya. Kalau memang perlu untuk kita atur menstruasinya, kita kasih obat gitu. Ya. Tujuannya sebenarnya jangka panjang kita melindungi pasien kita jangan sampai terpapar sama estrogen yang tinggi terus rahimnya. Karena kalau kita mikirin jangka panjang, PCO itu juga ada resiko untuk kanker, Mbak Siska. Di jangka panjang gitu. ya. Jangka panjang ya. Kalau kita nggak follow up gitu, kalau kita nggak obatin. Kalau mensnya terlalu jarang-jarang ya, paparan estrogen tinggi, di jangka panjang ada sekitar 3% kasus yang menjadi kanker endometrium gitu. Nah, itu jadi perlu dievaluasi jangka panjang. Iya. Jadi harus aware ya teman-teman kalau misalnya Harus ada aware. gejala yang tadi dokter bilang gejala PCO atau PCOS benar-benar harus dicek. Takutnya kan jangka panjangnya nggak ini ya, nggak enak gitu kalau jangka panjangnya nggak di follow up. Ini ada sampai berkali-kali nih Dok, tolong tanyain pertanyaan saya gitu. Mau tanya penyebab hydrosalping. Hydrosalping, oke. Kalau kita ngomongin hydrosalping, kita artinya ngomongin faktor tuba, faktor saluran telur. Saluran telur. Hydrosalping paling sering terjadi karena adanya infeksi. Pilihan terapi pada hydrosalping ya bisa langsung ke program teknologi reproduksi berbantu, ya, misalnya IVF gitu, atau bisa juga laparoskopi untuk diperbaiki, coba diperbaiki saluran telurnya. Nah, itu tergantung juga sama usia ibu biasanya, keadaan sperma bagaimana, dan berapa lama udah pengen hamilnya gitu. Kalau misalnya mau lebih agresif memang IVF pilihannya. Tapi kalau misalnya masih mau coba alami, masih mau coba pengen punya anak banyak gitu, masih bisa kita coba dengan laparoskopi dulu. Mbak Siska, ternyata kita waktunya tinggal 1,52 menit nih. Iya dok. Kita keluar dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Siska ya. Boleh. Oke. Ya, oke dok. Obrolan seru soalnya nih. Mami Dedi, ayah bunda, nanti kita keluar sebentar karena waktunya sudah mau habis. Nanti kita balik lagi sama Mbak Siska Saragih. Kita mau dengar Mbak Siska habis ini sharing supaya untuk menguatkan momi-momi dan dedi-dedi yang sedang berjuang lagi. Amin. Ya? Oke, sebentar kita siap, masuk lagi ya. Oke dok. Sesi kedua, sorry ya Mami Dedi, maaf waktunya kita terpotong tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini kita udah ada di sesi kedua. Halo Mbak Siska, balik lagi. Halo. Sorry Mbak Siska. Sesi kedua. Kayaknya mungkin karena sudah semakin malam, Mbak Siska juga perlu waktu untuk mau happy sama Bapak lah, pasti harus ya. Dokter juga harus pulang kan, itu masih dibocah kan. Kasihan loh, di dokternya masih dibocah loh. Halo Dokter Panji Sadar. Halo semuanya teman-teman. Halo Bu Fitan, nanti tanggal 1 September mau laparoskopi histeroskopi. Iya Bu, siap Bu. Halo Bu. Oke, Mbak Siska. Oke. Gimana? Apa yang bisa disampaikan sama Mami Dedi lagi? By the way, kita belum info kayaknya deh dok soal giveaway di sini. Oh iya, giveaway. Sorry, kita lupa saking, saya.
giveaway. Saking ngobrol seru jadi kayak lupa kalau kita ada giveaway nggak sih, ya kan? Dari Ada giveaway Mami dari Moy ya nanti ya. Mami Moy dan Bocah Indonesia untuk free Bocah konsul. Indonesia. Ya, Ih, keren untuk banget giveaway-nya. Apa syaratnya Dok ya? Nah, itu Ini dia, ya? bentar ya. Syaratnya kalau nggak salah pertanyaan terbaik ya? Pertanyaan terbaik. Iya, Kalau iya, nggak salah iya, ya. iya. Pertanyaan terbaik, nanti kita kasih giveaway. Nanti kita akan pilih dari pertanyaan yang udah masuk ke chatbox tadi, ya. Jadi nanti kita tunggu aja ya Mbak Siska ya. Tunggu aja kali ya. Itu nanti yang dari nanya, tim bocah kan Dok? tim bocah akan carikan yang mana yang terbaik, ya. Silakan Momi yang sudah nanya, nanti Momi siap-siap terima hadiah dari Mami Moy, dan Catering Sehat, Indonesia. dan Bocah Indonesia untuk free konsul. Yes. Sampai selesai makanya lihatnya ya. Siapa tahu kan beruntung. Iya. Saya kasih resume ya Mbak Siska ya. Yes. Jadi PCOS itu masih mungkin untuk coba hamil alami. Ya. Yang penting Mommy Daddy tetap semangat, tetap berusaha ya. Atur yang paling penting adalah untuk atur gaya hidup berdua. Ya, Mbak Siska ya, tadi kita udah ngomong ya soal atur gaya hidup berdua ya, jangan sendiri. Yang pertama, Mommy perlu turunkan berat badan untuk pasien yang untuk Mommy yang badannya relatif gemuk ya. Kemudian olahraga teratur dan makan yang teratur. Makannya rendah kalori, rendah lemak, tinggi protein, tinggi fiber, tinggi serat ya. Kemudian masih sangat mungkin apabila Mommy bisa memperbaiki gaya hidupnya, kemudian syarat-syarat faktor-faktor yang lain terpenuhi, spermanya baik, saluran telurnya baik, Mommy masih bisa usaha untuk hamil alami. Ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mbak Siska, apa yang mau disampaikan? Tetap semangat itu. Aku yang mau sampaikan thank you banget nih Dok. Jadi ada ilmu baru walaupun aku bukan PCOS, tapi kan aku juga bisa sharing yang mungkin nanti aku ketemu sama teman-teman yang PCO atau PCOS. Itu ilmu yang berharga yang biasanya kita harus bayar untuk dapat ilmu ini, tapi dokter dan Bocah Indonesia kasih secara free, bisa konsul langsung. Makasih banget. Aku mewakili teman-teman pejuang tuh makasih banget. Dan kami yang makasih Mbak Siska mau bantu kita untuk live. Karena info kayak gitu berharga ke semuanya. Iya, sama-sama kita berterima kasih ya kasih teman-teman. Dan kalau aku boleh sharing sih buat semua teman-teman ya sama kayak dokter bilang ya, kita berjuang bersama Tuhan, berjuang bersama suami, berjuang bersama Bocah Indonesia kalau memang di Bocah, berjuang bersama dokter gitu. Jadi memang kita melibatkan mereka ini untuk perjuangan kita dan didoakan hasil perjuangan kita semuanya yang kita doakan yang terbaik gitu. Amin. Saya berdoa semoga Mbak Siska dikasih yang terbaik. Jadi ngomong soal itu, tadi kita ingetin lagi. Saya mau mengingatkan lagi Mbak Siska bahwa kita Mbak Siska atau teman-teman para pejuang untuk usaha-usaha, periksa-periksa, semua itu adalah usaha untuk mencapai mukjizat. Jadi mukjizat itu Tuhan yang kasih supaya lebih gampang terjadi mukjizat, usaha-usaha itu yang dikerjakan gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk jangan ngejar mukjizatnya aja, tapi kejar juga dia yang ngasih mukjizatnya. Selalu mengandalkan kalau memang Tuhan kirimin tepat pada waktunya, pasti bisa, pasti jadi. Nah, kalau misalnya perlu usaha juga harus selalu berdoa. Ya, saya berdoa semoga Mbak Siska, teman-teman para pejuang yang mencari buah hati selalu dikasih yang terbaik sama Tuhan, selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita, ya. Untuk Mommy, Daddy, Ayah, Bunda, Mbak Siska dan Bapak juga, ya. Harus tetap semangat Mbak Siska. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, saya selalu siap untuk Mommy, Daddy, Ayah, Bunda mau main ke Bocah Indonesia, silakan. Mbak Siska mau ngobrol-ngobrol sama saya, silakan. Kita ketemu, kita main lagi di klinik, ya. Siap. Di klinik kita ada di awal Rumah Sakit Primaya Tangerang, ya. Ada di lantai 7, eksklusif kliniknya. Jadi Mommy Daddy nggak usah khawatir tercampur sama pasien-pasien yang lain. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Mommy Daddy semua, karena kita percaya semua kita kerjakan dengan perjuangan bersama, dengan berjuang bersama.
ya. Ya. Mbak Siska, terima kasih banyak Terima untuk kasih, partisipasi dan Dok, bantuannya. satu lagi dok, itu ada yang Yes. bilang, semoga Yes. masih ada harapan buat pejuang PCOS. Aku mau sharing, harapan selalu ada. Amin. Apapun Terima itu, kasih. apapun case-nya, harapan selalu ada. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Apapun Oke, case-nya, Dok. harapan selalu ada ya. Yes, Terima kasih karena banyak ya masih Mbak ada Siska. Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Makasih Thank you, banyak. dokter. Makasih God banyak. bless you Nanti juga. kapan-kapan kita live lagi, kita ngobrol-ngobrol Iya. bareng lagi, Siap. seru-seruan lagi. Ya. Oke, Dok. Makasih Siap. Ayah Bunda, Mami Dedi semua. Selamat Makasih beristirahat. semua, teman-teman. Salam sehat, salam berjuang bersama. Ya, Dadah, berjuang Mbak bersama. Siska. Dah.